Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Kita pembebas bagi sesama. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seruan langit dan awan untuk menurunkan Sang Adil dalam Kidung Yesaya merupakan ungkapan harapan pembebasan dari umat Israel zaman itu. Mereka merindukan sosok Sang Adil yang membebaskan mereka dari penderitaan akibat penjajahan bangsa-bangsa asing. Harapan pembebasan menjadi seruan utama dalam pewartaan kenabian Perjanjian Lama. Apa yang dirindukan dalam Perjanjian Lama terpenuhi dalam diri Yesus. Yesus adalah Sang Adil atau Sang Pembebas itu. Yesuslah Sang Mesias yang dinanti-nantikan. Di tangan Yesus orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Inilah yang merupakan bukti Yesus adalah sungguh pembebas. Namun, Mesianis yang disandang oleh Yesus bukan untuk mengusir penjajah Roma seperti yang dibayangkan oleh orang-orang Israel masa itu, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa, untuk membebaskan manusia dari segala dosa dan segala akibatnya. Mesianis Yesus menuntut perubahan dan pertobatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerinduan akan kebebasan merupakan kerinduan semua orang, termasuk kita di zaman ini. Kita merindukan pembebasan dari berbagai belenggu kehidupan. Namun, saat bersamaan, kita pun dipanggil untuk menjadi pembebas bagi sesama yang tertindas, yang terpinggirkan, yang terabaikan, yang terbuang, yang termarginalkan,
dan belenggu-belenggu lainnya. Kita bisa menjadi pembebas di zaman ini dengan hadir memapah orang lumpuh, menuntun orang buta, mendengarkan orang yang putus asa, mengunjungi yang sakit, merangkul orang-orang yang berdosa, dan lain-lain. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, tuntunlah kami mempersiapkan Natal Putramu dengan kerelaan, menghadirkan cinta kasih dan kepedulian, agar banyak orang mengetahui bahwa melalui gereja Engkau hadir menyembuhkan banyak orang. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.